Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 174, kelas 4C. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema perawatan gangguan sistem saraf tepi di rumah dengan fisioterapi atau latihan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Wanda Hamidah dari mahasiswa UMP. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit GBS. Tujuannya itu untuk memberikan edukasi kepada ibu. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Dibaca. Baik Ibu, Guillain-Barré syndrome atau GBS adalah penyakit langka di mana imunitas tubuh seseorang itu menyerang sistem sarafnya. Gejalanya itu sepele ya Bu. Yang pertama itu seperti lemas, kesemutan, yang dimulai dari ujung kaki, kedua kaki sampai ke tangan dan wajah. Sistem imun ini adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang ada di dalam tubuh ibu. Tanda dan gejalanya Bu, yang pertama itu sulit dideteksi pada awal kejadian. Yang pertama itu seperti flu, demam, pegal-pegal, sakit kepala, itu dirasakan 2 minggu ya Bu, gejala awalnya. Yang kedua itu mengalami kesemutan atau baal. Kemudian yang ketiga itu otot-ototnya itu lemas, pada tungkai, pada tubuh, dan pada wajah mengalami kekakuan. Yang keempat, yaitu saraf-saraf kranialnya itu sering terjadi patologi sehingga gangguan gerak bola matanya, mimik wajahnya pada saat berbicara pun susah. Kemudian terjadi gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu nanti kesulitan dalam bernafas karena otot bantu nafasnya itu tidak bisa bekerja. Untuk penyebab utamanya yaitu yang pertama itu penyebab infeksi. Infeksinya itu misalnya itu pada radang tenggorokan atau radang lainnya. Yang kedua adalah infeksi-infeksi virus dari virus MUPS, rubella, influenza, dan influenza B. Kemudian yang ketiga adalah varicella zoster. Varicella zoster itu kayak cacar air Bu. Yang keempat adalah vaksin rabies dan flu. Kemudian infeksi yang lainnya itu adalah pneumonia sama salmonella typhosa. Untuk pengobatannya di sini ada 2 terapi Bu, ada terapi supuratif atau terapi umum, yang kedua terapi simptomatis atau khusus. Untuk terapi umumnya itu yang pertama itu kita memonitor pernafasan pasien. Yang kedua itu kita memasang NGT karena pasien kan tidak dapat menelan makanan, tidak dapat mengunyah. Jadi kita membantu pasien untuk dipasang NGT agar dapat terpenuhi nutrisinya. Kemudian yang ketiga kita memonitor EKG, memonitor jantungnya si pasien. Kemudian kita melakukan fisioterapi atau latihan gerak. Biasanya kan orang yang GBS kan tangan, kaki, tungkainya itu kan lemah ya Bu, nggak bisa digerakin. Jadi nanti kita bantu dengan latihan gerak. Kemudian yang terapi simptomatis atau terapi khususnya itu ada 3. Yang pertama itu ada plasmoresis. Plasmoresis itu pertukaran plasma untuk membuang antibodi yang rusak. Kemudian imunoglobulin donor itu mengandung antibodi yang sehat. Yang ketiga ada kortikosteroid, yaitu harus dilaporkan jika kasus efisiensinya itu belum teruji secara klinis. Kemudian kita harus melakukan latihan fisioterapi atau latihan gerak dengan cara kita harus melatih latihan gerak kepada si pasien dengan cara kita mengangkat tangan pasien, terus mengangkat tungkai, terus kita kaji kekuatan otot pasien tersebut. Yang di sini itu bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan jaringan. Yang kedua untuk memperbaiki, mengembalikan atau meningkatkan fungsi fisik. Yang ketiga dapat mencegah atau mengurangi faktor risiko yang berhubungan dengan kesehatan fisik penderita.
Yang terakhir itu untuk mengoptimalkan status kesehatan secara keseluruhan. Jadi nanti kita bisa melakukan latihan gerak bagi si pasien. Jika pasien tidak bisa melakukan sendiri, nanti dibantu oleh keluarga untuk dapat melakukan latihan gerak itu Bu, biar ototnya itu baik. Untuk kesimpulannya adalah Guillain-Barré syndrome atau GBS adalah penyakit langka di mana imunitas tubuh seseorang menyerang sistem saraf. Gejalanya itu sepele. Yang pertama seperti lemas, kesemutan dari ujung kaki sampai kedua tangan hingga ke wajah. Sistem imun ini adalah sekelompok dari sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Saya melakukan pemaparan, bagaimana Ibu, apa ada yang ditanyakan? Apa gejala GBS? GBS ini gejala awalnya itu pasien merasakan sakit kedua tungkainya, lalu menjalar ke atas ke bagian paha, ke bagian tangan, dan ke bagian wajah. Itu mengalami kekakuan, kesemutan Bu. Jadi itu gejala utama yang bisa dikatakan penyakit GBS. Bu, Ibu, untuk evaluasi saya akan bertanya ya Bu, bagaimana sih nanti keluarga ataupun pasien itu dalam melakukan terapi latihan geraknya? Menggerakkan tangan dan kaki untuk pelemasan otot. Baik Bu ya. Sekian penyuluhan kesehatan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.